Halo semuanya, selamat datang di channel Ghost Education. Sekarang kita akan membahas pajak penghasilan pada pasal 4 ayat 2, yakni pajak penghasilan final. Jadi langsung aja, untuk objek pajak dari PPh pasal 4 ayat 2, ya, ada 10. Yang pertama itu bunga deposito atau bunga tabungan. Yang kedua itu bunga obligasi atau surat utang negara. Yang ketiga, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi kepada anggota koperasi. Yang keempat, hadiah undian, ya. Yang kelima, itu ada transaksi saham. Yang keenam, pengalihan harta berupa tanah dan bangunan. Yang ketujuh, jasa konstruksi. Yang kedelapan, itu persewaan yang berhubungan dengan tanah dan bangunan. Yang kesembilan, itu dividen yang diterima atau diperoleh WP orang pribadi. Dan yang terakhir, 10 adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP yang memiliki pendapatan bruto tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun. Nah, sekarang kita akan jelaskan lebih mendalam. Yang pertama itu penghasilan bunga deposito ya, dan tabungan. Untuk perhitungannya, itu 20% tarifnya dikalikan jumlah brutonya, ya. Jumlah bruto dari bunga deposito atau bunga tabungan dan diskonto sertifikat Bank Indonesia. Nah, dikecualikan dari pemotongan ini jika sepanjang nilai pokok simpanan deposito, tabungan, dan sertifikat BI tidak melebihi 7.500.000, ya, tidak melebihi 7.500.000. Bunga dan diskonto yang diterima oleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Selanjutnya, bunga dan diskonto yang diterima oleh dana pensiun, ya, dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya bersumber dari pendapatan, ya, sesuai pada pasal 29 UU nomor 19 tahun 1992 tentang dana pensiun. Ya, jika dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, maka itu dikecualikan dari pemotongan ini. Selanjutnya, bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilihan rumah sederhana, ya, atau rumah sangat sederhana, kapling siap bangun untuk rumah sederhana, ya, dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai ketentuan untuk dihuni sendiri, ya. Jadi yang berhubungan dengan rumah sederhana atau rumah sangat sederhana (RSS), maka itu akan dikecualikan dari pemotongan eh, objek pajak ini. Ya. Selanjutnya itu bunga obligasi, ya, dan diskonto SPN. Obligasi adalah surat utang, ya, surat utang dan surat utang negara dan obligasi daerah yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Ya. Bunga obligasi adalah imbalan yang diterima atau diperoleh pemegang obligasi dalam bentuk bunga atau diskonto termasuk yang berdasarkan prinsip syariah. Ya, diskonto SPN atau surat perbendaharaan negara yang merupakan surat utang negara atau SUN yang berjangka waktu paling lama 12 bulan. Ya. Nah, untuk tarifnya itu dengan tarif bunga obligasi, tarifnya 10%. Jika subjek pajaknya wajib pajak dalam negeri dan BUT, ya, itu pemotongnya siapa? Pemotongnya adalah penerbit obligasi atau emiten, ya, atau perusahaan efek, dealer, bank dan dana pensiun reksadana, itu pemotong kedua, atau yang ketiga itu kustodiannya, ya, atau subregistrinya. Itu sebagai pemotongnya, ya, dari objek pajak bunga obligasinya. Nah, mengenai diskonto SPN itu tarifnya 20%. Subjeknya sama, wajib pajak dalam negeri dan BUT, ya. Untuk pemotongnya itu penerbit SPN-nya, yakni emiten.
Dan pemotong kedua ya, itu perusahaan efek atau broker, bank, dana pensiun, dan reksadana. Itu pemotong. Pengecualian dari pemotongan objek pajak ini, wajib pajak ya, yang wajib pajak dana pensiun yang pendirian, wajib pajak dana pensiun yang pendiriannya atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau telah mendapatkan izin OJK ya, dan WP bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Itu dikenainya PPh umum ya. Itu dikenakan pajak penghasilan umum. Jadi ditambah disetahunkan pendapatannya, bukan dikenakan pajak penghasilan final. Jika wajib pajak bank itu disetahunkan, dijadikan pendapatan setahun dikenakan tarif pasal 17. Sedangkan ya kalau bukan wajib pajak bank itu akan dikenakan tarif 10% untuk bunga obligasinya dan diskon untuk SPN itu dikenakan tarif 20%. Ya. Kecuali untuk WP dana pensiun itu dikecualikan. Tetapi yang pendiriannya itu sudah disahkan oleh Menteri Keuangan atau mendapatkan izin OJK. Seperti itu. Selanjutnya, itu ada bunga simpanan yang dibayarkan koperasi kepada anggota koperasi ya. Itu 0% jika bunga simpanan sampai dengan 240.000. Tetapi akan sebesar 10% untuk bunga simpanan lebih dari 240.000. Nah, misalkan kalau seandainya Anda memiliki bunga simpanan sebesar 300.000, 240.000-nya itu tidak akan dikenai pajak penghasilan final. Tetapi 60.000 ya, 60.000 karena sudah di atas dari 240.000 batasannya, itu 60.000 itu akan dikenakan pajak penghasilan final. Maka pajak terutangnya itu 60.000 dikali tarif 10%, pajak terutangnya sebesar Rp6.000. Seperti itu. Selanjutnya ada penghasilan hadiah atas undian. Ya, ini atas keberuntungannya dia. Keberuntungan dari wajib pajak. Tarifnya sebesar 25% dari jumlah bruto atau perkiraan nilai pasar jika hadiahnya bukan berupa uang. Misalkan mobil ya, mobil 100, kita kan tidak tahu secara langsung eh, nilainya, maka digunakanlah itu perkiraan nilai pasarnya. Mobil A misalkan, mobil A itu memiliki nilai di pasar ya, di market value-nya itu sebesar 100 juta. Maka WP, wajib pajak itu wajib ya, dilakukan pemotongan sebesar Rp25 juta ya, atas penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dalam bentuk apapun yang diterima oleh WP. Nah, pemotongnya itu adalah penyelenggara undian atau pemberi hadiah. Ya. Jadi misalkan ada mobil, ada mobil 100 juta, mobil 100 juta rupiah. Itu dimenangkan oleh Tuan A. Pihak penyelenggara itu badan A ya, atau badan X ya, kita pakai badan X. Badan X itu wajib melakukan pemotongan dari hadiah undian ini. Nah, Tuan A itu wajib ya. Tuan A ini wajib membayarkan potongan pajaknya. Makanya dari 100 juta ini, misalkan nih tarif market value-nya mobilnya ini 100 juta rupiah, maka Tuan A itu wajib membayarkan pajaknya ke badan X sebesar 25 juta rupiah ya, sesuai tarif. Nah, seperti itu. Setelah dibayarkan pajaknya oleh Tuan A, maka Tuan A akan menerima hadiah undian ini, ya, mobil ini sebesar 100 juta rupiah.
Selanjutnya itu ada transaksi saham, ya. Tarifnya sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham. Pemotongnya itu adalah pihak Bursa Efek Indonesia, ya. Jika Anda melakukan transaksi saham sebesar Rp100.000 gitu misalkan ya, Rp100.000, yang dikenakan pajak ini ya dikali 0,1%. Nah, maka akan menjadi sebesar Rp1.000, ya. Nah, Rp1.000 ini akan langsung dipotong oleh Bursa Efek Indonesia. Artinya, di saat Anda melakukan transaksi saham sebesar 100.000, Anda hanya menerima 99.000, ya. Ini transaksi saham itu tidak dilihat dari keuntungan Anda, tapi dilihat dari jumlah transaksi saham yang Anda lakukan di bursa. Nah, Anda hanya menerima 99.000 karena 1.000-nya itu langsung dipotong oleh pihak Bursa Efek Indonesia, ya. Nah, jika ya dari nilai saham ya DPP-nya, jika nilai saham pada saat penawaran umum perdana IPO atas kepemilikan saham sendiri, itu Anda memiliki saham ya, terus Anda jual itu di bursa saham sebagai IPO atau penawaran umum perdana, itu tarifnya sebesar 0,5%, ya. Itu jika Anda yang memiliki sahamnya, seperti itu. Oke, lanjut ke objek pajak nomor 6, pengalihan hak atas tanah atau bangunan. Objek PPh yang bersifat final ada penghasilan dari pengalihan hak atas tanah atau bangunan meliputi penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati. Tarifnya itu normalnya adalah 2,5%, ya. Dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah atau bangunan, selain pengalihan hak atau tanah bangunan berupa rumah sederhana. Itu selain ya. Selain berupa rumah sederhana atau rumah susun sederhana yang dilakukan oleh WP yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah atau bangunan. Itu tarifnya 2,5%. 1% itu jumlah brutonya, ya, mengenai pengalihan hak atas tanah bangunan berupa rumah sederhana dan rumah susun sederhana. Maka tarifnya akan menjadi sebesar 1%. Ya. Untuk tarif 0% itu untuk pengalihan hak atas tanah atau bangunan kepada pemerintah. Ya. Maka tidak ada itu ya. Maka objek pajak ini dikenakan tarif 0% jika pengalihan tanah bangunannya itu pada pemerintah, BUMN yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah, atau BUMD yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah. Ya, itu dikenakan tarif 0%. Nah, selanjutnya, yang dibebaskan dari penyetoran pajak penghasilan final, itu yang pertama itu dengan surat keterangan bebas. Yang dimaksud di sini adalah OP atau orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah PTKP dan mengalihkan tanah bangunan kurang dari 60 juta rupiah dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah, maka itu akan dibebaskan dari penyetoran PPh pasal 4 ayat 2. Selanjutnya, orang pribadi yang melakukan pengalihan hak atas tanah atau bangunan sehubungan dengan hibah, tapi ada syaratnya, yang diberikan kepada keluarga sedarah ya dalam garis keturunan lurus 1 derajat, dan kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial
atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya, ya, tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Jadi bisa saja dibebaskan, ya, kalau diberikan kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, atau pengusaha UMKM, pengusaha kecil, termasuk koperasi. Tapi jika tidak ada hubungannya mengenai usaha, kerjaan, ya, dan lain-lain. Selanjutnya, yang C, badan yang melakukan pengalihan hak atas tanah atau bangunan sehubungan dengan hibah yang diberikan kepada badan keagamaan, badan pendidikan, atau badan sosial atau pengusaha kecil yang termasuk koperasi ditetapkan oleh Menteri Keuangan sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya, ya, dengan usaha pekerjaan kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Ya, kalau yang tadi itu orang pribadi, ini badan. Tapi konsepnya sama, ya. Konsepnya sama. Nah, selanjutnya itu ada pengalihan tanah atau bangunan sehubungan dengan warisan. Maka itu akan dibebaskan dari penyetoran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Selanjutnya, ya, tanpa surat keterangan bebas SKB, ya. OP atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah bangunan kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus, ya. Untuk persyaratan khusus itu diatur pada peraturan pemerintah, ya, nomor 71 tahun 2008, ya. Yang pertama itu ada proyek-proyek jalan umum. Yang kedua itu saluran pembuangan air, waduk, bendungan, dan bangunan pengairan lainnya. Yang ketiga itu ada saluran imigrasi. Yang keempat ada pelabuhan laut. Kelima bandar udara. Keenam fasilitas keselamatan umum seperti tanggul, penanggulangan bahaya banjir, ya. Penanggulangan bahaya banjir, lahar dan bencana lainnya. Dan terakhir itu fasilitas angkatan bersenjata Republik Indonesia. Maka ini langsung dibebaskan dari penyetoran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Pengalihan hak atas tanah bangunan yang dilakukan oleh OP atau badan yang tidak termasuk subjek pajak itu langsung juga dibebaskan dari penyetoran PPh final. Seperti itu. Selanjutnya, jasa konstruksi, ya. Objek pajak jasa konstruksi itu tarifnya berbeda-beda tergantung dari tipenya. Untuk pekerjaan konstruksi, ya, jika sertifikat badan usaha kecil, ya, maka tarifnya sebesar 1,75%. Untuk sertifikat badan usaha yang menengah atau besar, itu tarifnya sebesar 2,65%. Jika tidak memiliki sertifikat, ya, maka itu tarifnya sebesar 4%. Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi, ya, yang sertifikat badan usahanya menengah atau besar, itu tarifnya sebesar 2,65%. Jika tidak memiliki sertifikasi, ya, mau itu sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja, itu tarifnya akan menjadi lebih besar, yakni 6%. Jika mengenai konsultasi tentang konstruksi, jika pihaknya memiliki sertifikat badan usaha, itu tarifnya akan lebih kecil, yakni 3,5% dibandingkan tidak memiliki sertifikat badan usaha. Maka tarifnya akan menjadi lebih besar, yakni 6%. Itu dari
pendapatan brutonya. Nah, catatan bahwa yang pertama, pekerjaan konstruksi mencakup kegiatan pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Ya, itu ruang lingkup pekerjaan konstruksi. Untuk pekerjaan konsultasi konstruksi mencakup kegiatan pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. Dan untuk yang terakhir, itu pekerjaan konstruksi terintegrasi, mencakup kegiatan gabungan antara pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi. Ya. Jadi, pekerjaan konstruksi terintegrasi ini gabungan ya, dari keduanya. Seperti itu. Selanjutnya, dalam hal pengguna jasa konstruksi bukan merupakan pemotong pajak, maka pajak penghasilan finalnya itu disetor sendiri. Ya. Dalam hal terdapat selisih kekurangan pajak penghasilan final atas jasa konstruksi yang seharusnya dipotong, selisih kekurangan tersebut disetor sendiri oleh penyedia jasa konstruksi. Jika nilai kontrak tidak dibayar sepenuhnya ya, oleh pengguna jasa konstruksi, maka atas nilai yang tidak dibayar tersebut tidak terutang PPh final dengan syarat bahwa nilai yang tidak dibayar tersebut dicatat sebagai piutang yang tidak dapat ditagih. Terakhir, dalam hal piutang yang tidak dapat ditagih, kemudian dapat ditagih lagi, maka tetap dikenakan PPh yang bersifat final. Oke, jadi masuk ke objek pajak, tetap masuk ke objek pajak pasal 4 ayat 2. Seperti itu. Selanjutnya objek pajak ke-8, yakni persewaan tanah atau bangunan. Ya. Ini atas sewa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, terus ada kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang, industri, dan sejenisnya. Tarifnya itu sebesar 10%, ya, 10% dikalikan jumlah bruto dari nilai persewaan baik yang menyewa WPOP maupun WP badan. Ya. Pengecualian, penghasilan yang diterima atau diperoleh dari jasa pelayanan penginapan beserta akomodasinya, ya, antara lain kamar, asrama untuk mahasiswa atau pelajar, asrama atau pondok ya, pekerja, dan rumah kos itu dikecualikan dari pajak penghasilan ini. Ya, jadi tidak dikenakan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Seperti itu. Selanjutnya, dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak OP dalam negeri. Ya. Itu tidak terutang dan tidak dipotong jika memenuhi syarat. Tapi, ya, jika tidak memenuhi syarat, maka terutang pajak dengan cara dibayarkan sendiri sebesar 10% dikali jumlah bruto dividen yang diterima. Nah, dari tadi ya, eh, syaratnya itu, yang pertama itu jika diinvestasikan ke salah satu dari 12 jenis investasi di negara Indonesia, ya, maka itu menjadi tidak terutang. Selanjutnya, jangka waktu investasi 3 tahun, maka itu tidak akan menjadi syarat tidak terutang. Ya. Yang terakhir itu membuat laporan atas investasi tersebut pada website pajak.go.id. Ya, ini bersifat bersatu gitu loh. Jadi ini syaratnya semuanya harus dilaksanakan, maka menjadi syarat tidak terutang. Nah, mengenai 12 jenis investasi ini, itu yang pertama itu ada surat berharga negara Republik Indonesia dan surat berharga syariah negara Republik Indonesia. Yang kedua, obligasi atau sukuk
BUMN yang perdagangannya diawasi oleh OJK, Yang kedua, yang ketiga, obligasi atau sukuk lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah yang perdagangannya diawasi oleh OJK. Yang keempat, investasi keuangan pada bank persepsi termasuk bank syariah. Yang kelima, obligasi atau sukuk perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh OJK. Yang keenam, investasi infrastruktur melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Yang ketujuh, investasi sektor real berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah. Yang kedelapan itu penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham. Yang kesembilan, penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham. Yang kesepuluh, kerjasama dengan lembaga pengelola investasi atau LPI. Yang kesebelas, penggunaan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya dalam bentuk penyaluran pinjaman bagi usaha mikro dan kecil UMKM di dalam negara Republik Indonesia. Yang terakhir, bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Nah, itu tidak akan dikenai pajak. Jadi ini termasuk non objek pajak. Ya, jika syaratnya itu dilaksanakan. Ketiga syarat ini dilaksanakan. Seperti itu. Tetapi jika syarat ini tidak dilaksanakan, yakni dividennya langsung diterima oleh wajib pajak, maka itu langsung dikalikan tarif pajak penghasilan final. 10% dikali jumlah bruto dividen yang diterima. Oke. Selanjutnya, objek pajak. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun. Perhitungannya, itu 0,5% tarifnya, dikalikan peredaran bruto setiap bulan. Peredaran bruto yang tidak melebihi 4,8 miliar ditentukan berdasarkan peredaran bruto dari usaha seluruhnya selama 1 tahun, termasuk dari usaha cabang. Tidak termasuk peredaran bruto dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri, usaha yang atas penghasilannya telah dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan tersendiri, dan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Batasan peredaran bruto tidak dikenai PPh atas bagian dari peredaran bruto sampai dengan 500 juta rupiah dalam 1 tahun pajak. Ini menjadi PTKP-nya, penghasilan tidak kena pajak. Sebesar 500 juta rupiah. Ya, kita lanjut aja ke perhitungannya. Ya, di sini ada contoh ilustrasi pajak tuan H, Ini untuk UMKM ya. Ini untuk UMKM. Nah, tuan A itu pengusaha toko kelontong. Nah, ini contohnya tahun 2022. Ini satu tahun ya, setiap bulannya, jadi Januari sampai Desember. Ini peredaran usaha atau pendapatan kotornya, pendapatan kotornya selama setiap bulannya, Januari 100 juta, Februari 100 juta, terus ada Mei 120 juta. Nah, ini untuk peredaran usaha kumulatifnya. Bagaimana cara mendapatkan peredaran usaha kumulatif? Ini ditambahkan setiap bulannya. Jadi, Februari peredaran usaha kumulatifnya itu gabungan dari Januari dan Februari. Peredaran usaha kumulatif Mei itu gabungan peredaran usaha dari Januari, Februari, Maret, April, Mei. Itu ditambahkan semua. Maka didapat 520 juta. Nah, untuk PTKP atau peredaran bruto tidak kena pajak, untuk objek pajak ke nomor 10 ini itu PTKP-nya sebesar 500 juta rupiah. Maka pendapatan
sebelum pendapatan kotor di bawah 500 juta rupiah itu tidak akan dikenakan pajak, seperti itu ya. Kan di sini nol semua, nol nol ya, PPh terutang nol nol nol. Ini peraturan sebelumnya ya. Jadi ini PPh terutang sebelum harmonisasi peraturan perpajakan. Jika dulu peraturan perpajakan yang dulu itu tetap dihitung sebagai penghasilan pajak. Tetapi karena sekarang menganut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP, maka kita akan menggunakan yang ini. Yang ini sudah tidak digunakan lagi. Ya. Nah, di sini baru pendapatan Tuan A itu di atas 500 juta rupiah. Ya. Sebesar 520 juta rupiah. Itu 20 juta rupiahnya ya dikalikan tarifnya. Tarifnya sebesar berapa? Ya, 0,5%. Maka 20 juta rupiah dikalikan 0,5%, PPh terutangnya itu sebesar 100.000 rupiah. Ya. Ini wajib disetorkan ya, pada pajak penghasilan massa. Nah selanjutnya ya itu pendapatan bulan Juni sebesar 100 juta rupiah dikalikan sama tarifnya 0,5% dan selanjutnya ya sampai Desember ya juga dikalikan tarif sebesar 0,5% sebesar 750.000 rupiah. Ya. Nah bisa dibandingkan ya, dengan berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berlaku sekarang gitu ya, maka pajak terutang yang harus dibayar oleh Tuan A itu menjadi berkurang ya sebesar 2.500.000. Kalau dibandingkan dengan pajak penghasilan sebelumnya itu memang lebih besar ya yang dikenakan pajaknya karena memang tidak berlaku ya PTKP ini ya, tidak berlaku PTKP. Sedangkan jika sekarang gitu ya UU HPP ini ada benefit bagi wajib pajak mendapat fasilitas sebesar 500 juta rupiah. Oke. Nah, ini laporan mengenai peredaran bruto atas penghasilan dari usaha ya dan pajak penghasilan yang bersifat final bagi WP orang pribadi. Ya, ini kita masukkan datanya ya. Ini sebagai contoh aja. Ya, oke. Yang penting kalian paham konsepnya dan kita harus melaporkan pajaknya seperti itu ya. Nah, untuk jangka waktu ya, jangka waktu peraturan penghasilan final ini ya, 0,5% ini hanya berlaku ya 7 tahun itu bagi WP orang pribadi. Nah, bagaimana jika tahun ke-8 ya? Kalau sudah tahun ke-8 Anda sebagai orang pribadi itu tidak dapat menggunakan tarif 0,5% ini ya. Begitupun pula dengan 4 tahun bagi badan gitu ya. Jika tahun kelima itu tidak dapat menggunakan tarif seperti ini lagi. Ya, tarif yang digunakan itu bagaimana? Tarif yang digunakan itu tarif PPh pasal 17 ya. Tarif PPh pasal 17 ya. Tarif 0,5% ini hanya untuk WP ya, yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun. Itu syarat pertama. Syarat keduanya, WP-nya itu ya ada batasan waktunya ya. Jika sudah melebihi batasan waktunya, maka tidak dikenakan atau tidak berhak melakukan eh, perhitungan pajak penghasilan terutang yang dikenakan
tarif final ini. Seperti itu, ya. Jadi syaratnya itu adalah yang pertama, WP yang tidak melebihi peredaran brutonya tidak melebihi 4,8 miliar rupiah dalam 1 tahun, itu syarat pertamanya. Dan syarat keduanya adalah jangka waktu ini, ya. Jika sudah melebihi jangka waktunya, misalkan, ya, syarat pertama ini orang pribadi. Nah, jika dalam tahun ke-8 itu pendapatannya masih di bawah 4,8 miliar, peredaran brutonya di bawah itu, maka wajib pajak ya ini, Tuan A misalkan, itu tidak dapat menggunakan fasilitas pajak penghasilan PPh Pinal yang ke-10 ini. Jadi, Tuan A itu harus menghitung pajak penghasilannya menggunakan tarif PPh pasal 17, seperti itu. Jadi tidak menggunakan PPh pasal 4 ayat 2 lagi, ya. Itu untuk batas waktunya. Nah, selanjutnya itu mengenai batas waktu ya pajak penghasilan massa. Mengenai penyetoran dan pelaporan ya. Ini setor, ini lapor. Untuk omset penjualan usaha itu tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jadi misalkan omset penjualan usahanya itu omset penjualan bulan Januari gitu ya. Paling lambat itu disetorkan atau dibayarkan itu tanggal 15 bulan Februari. Yaitu paling terakhir untuk membayar atau menyetor. Untuk lapornya, ya, jika sudah validasi NTPN, WP tidak perlu lapor lagi, cukup menyertakan lampiran laporan PPh Pinal 0,5% pada pelaporan SPT tahunan, ya, SPT tahunan badan atau pribadi. Ya, itu untuk offset penjualan usaha, peredaran bruto yang tadi itu ya. Selanjutnya, bunga deposito tabungan diskonto ya. Itu store-nya paling lambat tanggal 10. Siapa yang wajib menyetor? Yang wajib menyetor itu adalah pemotong. Yang wajib menyetorkan pajak itu pemotongnya. Kapan dia paling lambat menyetorkan? Itu tanggal 10 bulan berikutnya. Setelah masa pajak berakhir. Nah, untuk lapornya itu paling lambat tanggal 20 ya, bulan berikutnya. Untuk transaksi penjualan saham, itu tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi penjualan saham. Dan lapornya tanggal 25 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi penjualan saham. Nah, tanggal 20 ini yang wajib menyetorkan itu adalah pemotongnya atau emiten ya. Jadi yang jangan sampai ya kalian itu prinsipnya salah gitu ya. Yang wajib menyetorkan dan melaporkan PPh pasal 4 ayat 2 ini adalah pemotongnya. Karena apa? Dia itu yang memungut pajak atau memotong pajak tadi itu ya wajib langsung menyetorkan ya ke pihak DJP gitu. Jangan sampai prinsipnya salah. Jadi yang wajib menyetorkan itu yang memotong, bukan yang dipotong. Nah, untuk transaksi penjualan saham ini, yang menyetorkan itu adalah Bursa Efek Indonesia, ya, emitennya. Selanjutnya hadiah undian, tanggal 10 bulan berikutnya. Ya. Untuk lapornya itu 20 hari. Siapa yang store lapor, itu yang memberikan hadiahnya. Ya. Karena yang memberikan hadiah itu sudah memotong pajak ke seseorang yang menerima hadiah. Seperti itu. Selanjutnya ada persewaan tanah atau bangunan. Itu tanggal 20 ya. Lapornya juga tanggal 20. Untuk jasa konstruksi, itu tanggal 10 bagi pemotong pajak. Dan tanggal 15 bagi wajib pajak jasa konstruksi. Nah, lapornya itu 20 hari setelah masa pajak berakhir. Yakni tanggal 20 bulan berikutnya. Oke, sekian
informasi yang dapat saya berikan mengenai pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Jika seandainya Anda memiliki pertanyaan atau masih bingung mengenai materi ini, Anda bisa ketik di kolom komen ya. Sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga hari Anda berbahagia.